warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Berita apa ya yang paling heboh dalam sepekan terakhir ini? Banyak sekali. Masuk dalam kelompok ini saya kira adalah rencana penggusuran rumah tokoh oposisi Rocky Gerung dan ribuan warga Bojongkoneng oleh PT Sentul City. Ceritanya masih akan sangat panjang ini kalau lihat acak adutnya masalah pertanian kita ini. Kan sengketa agraria ini memang seperti benang kusut gitu. Sangat susah untuk mengurainya. Biasanya rakyat kecil selalu kalah dalam ketika berhadapan dengan para pengembang ini, para pemilik modal besar. Dan kekuasaan itu dalam banyak kasus banyak berpihak pada mereka. Makanya di Manado sampai ada seorang Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat itu turun tangan membela rakyat karena dia melihat ada kesewenang-wenangan dari aparat keamanan terhadap rakyat ketika bersengketa dengan pengembang, dengan para pemilik modal besar. Tapi kali ini kelihatannya Sentul City itu dapat lawan yang tidak boleh diremehkan. Ada Rocky Gerung yang menjadi simbol perlawanan dari rakyat itu. Selain ada 6.000 warga, ada faktor Rocky Gerung. Kasus apa lagi ya? Oh ya nih, soal tragedi Pak Suroto. Ini seorang peternak dari Blitar yang digeruduk oleh emak-emak. Ini juga sangat ramai ini. Ini karena kan seperti kita ketahui Pak Suroto adalah orang yang pada waktu Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Blitar, dia sempat membentangkan sebuah poster yang meminta agar Jokowi bertindak untuk menstabilkan harga pakan ternak. Yang dimaksud ini dalam hal ini adalah jagung. Dan pada waktu itu Suroto kemudian ditangkap oleh polisi. Walaupun kemudian dibebaskan, tapi ini bikin heboh. Dan Presiden Jokowi kemudian mengundang Suroto ke istana. Dan di istana dia dijanjikan bahwa harga jagung itu akan turun. Tetapi sampai dia pulang dari istana, lebih sepekan dari pulang dari istana, ternyata harga jagung tidak turun juga. Itulah kemudian emak-emak menggeruduk dia. Pak Suroto ini tentu saja kalang kabut karena yang berjanji menurunkan harga jagung, harga pakan ternak ini adalah Presiden Jokowi, tetapi Pak Suroto yang jadi sasaran kemarahan emak-emak. Jadi saya menyebutnya ini semacam tragedi dari politik jagung. Kasus saya yang dituduh menyebar hoax dalam kaitannya dengan sakitnya Ibu Mega dan dilaporkan oleh DPD PDIP DKI Jakarta juga lumayan ramai. Apalagi buzzer dan media tertentu itu menggorengnya. Saya menyebut media tertentu karena ada beberapa, setidaknya 1-2 media lah yang sangat rajin setiap hari menyebut bahwa saya menyebarkan hoax. Ini media besar loh. Dan mereka tidak mau menyebut saya sebagai wartawan, tapi hanya menyebut saya sebagai pegiat media sosial. Targetnya apa ya? Ya, supaya mereka bisa mengkriminalkan saya tanpa perlu tunduk pada ketentuan hukum khusus, yakni Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Itu yang mengatur ya, setiap kali ada sengketa pemerintahan media, itu harus melapornya kepada Dewan Pers. Jadi jangan langsung main lapor pada polisi. Ini kasihan Pak Polisi, kalau ditarik-tarik terus ke ranah politik semacam ini. Lagi pula kan sudah ada itu MOU atau Memorandum of Understanding antara Dewan Pers dengan Polri agar setiap kali ada sengketa pemberitaan media itu lapornya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Dewan Pers juga sudah tegas menyebut produk saya adalah produk jurnalistik. Jadi kalau memang ada ketidakpuasan terhadap pemberitaan yang disampaikan di channel Herzberg Point atau jaringan lain dari Forum News Network, itu silahkan dibawa ke Dewan Pers. Kenapa? Karena Forum News Network ini secara jelas dia mendeklar sebagai entitas atau sebagai perusahaan bisnis pers. Jadi ya harusnya setiap kali ada persoalan-persoalan dengan FNN, Anda silahkan datang ke Dewan Pers. Dan kami yakin sebagai wartawan yang profesional itu kita akan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan di dalam yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Dan seperti saya buktikan juga bahwa tanpa diminta oleh PDIP, ketika ada muncul semacam dalam tanda petik bantahan, Bu Megawati menyatakan dirinya sehat, saya juga langsung menyampaikan itu dalam program Breaking News. Jadi saya kira ini memang duduk persoalannya sangat jelas, cuman digoreng ke sana sini saja. Nah, apalagi berita yang paling menarik. Dapat saya pastikan kasus dugaan pemukulan atau media menyebutnya dihajarnya MKC oleh Irjen Polisi atau Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte
Ini yang terjadi di tahanan Bareskrim Mabes Polri sekarang ini berita yang paling heboh. Saya sih menyadari kalau berita ini menjadi sangat heboh karena ini ada masalah apa ya? Masalah keyakinan, masalah agama, yakni agama Islam yang menjadi agama mayoritas menjadi mayoritas dari bangsa Indonesia. Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba-tiba sekarang ini, kalau Anda amati ya, dia menjelma menjadi pahlawan baru pembela umat. Saya kira dengan kasus ini orang kemudian jadi ngeh juga kalau ternyata Jenderal Napoleon Bonaparte itu ternyata seorang Muslim. Karena saya maklum lah, karena kalau lihat namanya Napoleon Bonaparte ini nggak ada nama Islam sekali itu. Beda sekali dengan KC yang menggunakan nama Muhammad di depannya. Saya sendiri tidak pernah mau menyebut KC itu dengan atau KC itu dengan nama lengkapnya Muhammad KC, walaupun katanya itu nama lengkapnya. Saya baca sih di berkasnya dia Muhammad Kosman. Ini aslinya dia orang Sunda katanya dari daerah Pangandaran, Jawa Barat. Tapi saya kira dengan perilaku dia yang selalu mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pantas dia menyandang nama Muhammad KC itu. Jadi saya menyebutnya KC saja. Balik lagi ke Jenderal Napoleon, orang juga nggak menduga namanya itu Napoleon Bonaparte, kemudian dia sebagai seorang Muslim yang militan. Ya kalau tuh Muslim, dia pasti Muslim biasa-biasa saja, namanya saja kan nggak Islami. Gitu. Silakan Anda buka di media sosial, banyak sekali netizen yang mendukung Pak Napoleon Bonaparte ini. Nggak usah jauh-jauh. Ini kalau Anda sempat membuka komen-komen di konten saya di Herzs Beno Point itu, silakan di-scroll. Hampir semua komen mendukung Pak Napoleon dan banyak di antara mereka yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Napoleon Bonaparte dan banyak yang tidak menutupi perasaannya bahwa mereka merasa bangga dengan aksi yang dilakukan oleh Jenderal Napoleon Bonaparte. Fenomena Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini mengingatkan kita pada sebuah idiom, from zero to hero, dari pecundang menjadi pemenang. Dari pecundang menjadi pahlawan malahan. Puja-puji terhadap Bonaparte, bahkan saya amati ini sudah mengarah ke euforia nih. Ini maklumlah ya, kasus KC ini memang sangat melukai perasaan umat Islam. Bonaparte itu tampil sebagai figur yang mewakili dan merepresentasikan kemarahan umat, kekesalan dan kemarahan dari umat. Nah, sebelum disalahpahami, saya ini mesti memberikan semacam disclaimer bahwa apa yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini juga tidak boleh dilakukan ya, main hakim sendiri. Siapapun dan apapun yang dilakukan oleh seorang warga negara lain, walaupun Anda sangat sebel dengan marah, kita nggak boleh main hakim sendiri. Main hakim sendiri ini kalau di kalangan penegak hukum disebut sebagai street justice atau hukum jalanan. Ini nggak boleh dilakukan, karena di negara kita, negara hukum kan ada polisi yang diberi kewenangan untuk menegakkan keadilan. Tapi biarlah itu menjadi ranah polisi ya untuk mengusut dan menanganinya. Kita jangan masuk kepada perdebatan itu. Kalau itu saya kira sudah clear. Toh secara Jenderal Bonaparte, Jenderal Napoleon Bonaparte ini juga sudah mengakui. Dia sudah membuat surat terbuka. Tapi lagi-lagi ya, alasan mengapa dia melakukan itu membuat publik, khususnya umat Islam itu termehe-mehe dan sangat respect dengan Napoleon Bonaparte. Sebagian besar dari Anda, saya yakin sudah membacanya. Tapi coba saya bacakan saja suratnya supaya kita sama-sama bisa memahami mengapa kemudian muncul semacam euforia dukungan terhadap Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Ini saya akan bacakan surat terbuka Jenderal Bonaparte. Ini saya akan bacakan surat terbuka dari Jenderal Napoleon yang ditulis pada hari Ahad, yakni tanggal 19 September 2021. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Terkait simpang siurnya informasi tentang penganiayaan terhadap KC, dapat saya jelaskan sebagai berikut. 1. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. 2, siapapun bisa menghina saya, tapi terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akidah Islamku, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. 3,
Selain itu, perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. 4, saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapuskan semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. 5, akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC, apapun risikonya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan hidup rukun sebagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa kita. Hormat dan salamku, Irjen Napoleon Bonaparte. Sulit bagi siapapun ya yang membaca atau kemudian mendengar surat ini kemudian tidak jatuh cinta dan menjadi pendukung atau pembela Bonaparte. Dia dengan jelas menyebutkan motivasi perbuatannya, mengapa dia sampai melakukan hal itu. Pertama, itu motivasinya sebagai seorang muslim yang menjaga kehormatan agama, Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Kedua, dia motivasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dia tetap menunjukkan, meskipun dia sudah berada dalam tahanan, dia menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit Bayangkara yang disumpah menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan KC dinilainya sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang sangat majemuk dan bisa selama ini sangat rukun. Ketiga, karena kekecewaannya terhadap pemerintah, aparat negara yang tidak cukup tegas mengambil tindakan menghapus konten-konten KC yang meresahkan tadi, membuat dia mengambil tindakan sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, dia secara gentle mempertanggungjawabkannya. Sikap Napoleon ini saya kira yang membuat banyak kalangan yang menjadi respect, meskipun tahu apa yang dilakukan oleh Napoleon ini tidak bisa dibenarkan secara hukum. Orang langsung bisa melupakan dan memaafkan kesalahannya. Kalau itu benar, kan Napoleon ini adalah seorang narapidana karena dia sudah dihukum oleh pengadilan karena dakwaan menerima suap dari Joko Chandra. Mengapa saya masih menggunakan kosakata kalau toh benar ya? Walaupun sudah divonis oleh pengadilan tingkat pertama 4 tahun dan kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi Jakarta 4 tahun juga, itu namun pengacara Irjen Pol Napoleon Bonaparte, yakni Dr. Ahmad Yani, saat ini tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan dia juga mengadukan hakim yang mengadili Jenderal Bonaparte ke Komisi Yudisial. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim ketika mengadili Jenderal Bonaparte, sehingga kemudian jatuhlah vonis 4 tahun tadi, dan vonis itu dianggap tidak adil. Pengacara Pak Napoleon ini, seperti saya sebut tadi, Dr. Ahmad Yani, itu kan seorang aktivis. Dia saya kenal sangat anti korupsi, dan saya juga sempat bertanya, mungkin ada juga sempat menonton wawancaranya, mengapa dia mau membela seorang Bonaparte ini jadi jenderal polisi korup yang sudah dihukum oleh pengadilan. Dia meyakinkan saya bahwa dia juga tidak serta-merta mau membela Bonaparte. Dia sampai kemudian mengambil sumpah atau menyumpah Bonaparte dengan Al-Quran bahwa benar dia tidak menerima suap. Dan yang menarik, ternyata Bonaparte ini bersedia disumpah dengan Al-Quran. Ini kalau dia menerima suap, saya kira agak ngeri-ngeri loh ya, disumpah dengan Al-Quran ini. Risikonya sangat serius nih. Pertaruhannya sangat berat ini, beda dengan sumpah para pejabat. Anda sering melihat memang para pejabat disumpah ketika dia mendapat jabatan baru, tapi kemudian juga dia melanggar sumpahnya itu. Ini sumpahnya beda ini. Ini sumpah orang yang dipenjara, yang tidak punya motivasi dan ambisi jabatan lagi, kecuali dia menegakkan kebenaran. Bagaimana faktanya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sekarang ini fakta yang kita lihat, publik itu mood publik itu mendukung Pak Bonaparte. Ini bahkan banyak yang sekarang menyamakan Pak Bonaparte ini dengan sahabat Rasul, yaitu Umar bin Khattab. Orang menyebutnya sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam, Umar bin Khattab. Dibandingkan dengan Umar bin Khattab, ini dosa Pak Bonaparte ini ya nggak ada apa-apanya. Itu kalau toh Pak Bonaparte punya dosa. Tapi saya yakin semua manusia pasti punya dosa. Dia tidak pernah membunuh anak perempuannya sendiri. Dia hanya divonis sebagai jenderal yang korup. Itu pun proses peradilannya sekarang ini tengah berlangsung. Seperti saya sebut tadi, ada upaya-upaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau toh nanti sampai Mahkamah Agung tetap memvonisnya bersalah, secara agama itu tidak menutup peluangnya untuk bertobat. Umar bin Khattab yang dosanya ampun-ampun saja itu tobatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian dia menjadi khalifah, salah satu khalifah dalam sejarah yang menggantikan Nabi Muhammad.
sebagai sama Muslim, kita juga harus bisa menerima dong. Jangan kemudian ini apa-apaan sih, ada jenderal korup mau sok-sokan membela Islam biar muncul simpati dari umat gitu. Saya juga ada sih yang menyampaikan hal semacam itu kepada saya. Saya kira posisi kita tidak boleh semacam itu. Sebagai sama umat Islam, kita kan hanya berhak untuk mengadili apa yang tampak di permukaan, apa yang zohir saja. Tidak boleh mengadili batin seseorang. Bahkan kita seharusnya kan mendukung, sama Muslim mendukung kalau ada orang yang sedang berubah menjadi lebih baik, sedang mencoba bertobat. Apalagi kemudian dia sudah membuktikan dengan sikapnya, bertindak membela agamanya sendiri. Banyak di antara kita nggak berani loh, seperti Pak Napoleon ini, ketika agama kita dihina, ya kita paling cuma bisa berdoa dalam hati atau kita merutuk saja dalam hati, nggak berani frontal seperti Pak Napoleon tadi. Bila benar ya itu motivasinya Jenderal Bonaparte, maka saya kira Pak Bonaparte sendiri, keluarganya dan juga keluarga besarnya, anak-anaknya, atau bahkan kalau beliau sudah punya cucu, itu jangan pernah menyesali apa yang terjadi. Justru menurut saya kasus dakwaan beliau menerima suap dari Joko Chandra itu bisa menjadi pintu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya. Tetapi karena kita hidup berbangsa dan bernegara, ada aturan hukum yang harus ditegakkan, kita mesti adil dan proporsional melihat kasus ini. Ada aturan hukum yang dilanggar oleh Pak Bonaparte, kita sekali lagi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Dan sebagai seorang jenderal polisi, saya kira Pak Bonaparte pasti, bukan saya kira, saya yakin, sangat hakul yakin bahwa Pak Bonaparte sangat paham soal itu. Karena itulah dia kemudian dengan gentle langsung membuat surat terbuka dan mengaku bertanggung jawab. Untuk soal ini saya kira clear ya, nggak perlu ada lagi perdebatan bahwa apakah yang dilakukan oleh Pak Bonaparte ini sebagai motivasi supaya untuk memperbaiki citranya. Bahkan ada seorang teman juga yang menchat saya mengaku bahwa apa ini upaya dari polisi ya untuk memperbaiki citra polisi. Saya kira itu bukan kewenangan kita untuk memberikan penilaian. Kalau udah urusan begini, ini urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngerti apa yang ada di dalam hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diingatkan bahwa yang bisa membolak-balikkan hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sekali lagi, Umar bin Khattab itu kayak apa parahnya, kayak apa kelakuannya sebelum dia masuk ke Islam. Tapi kemudian tobatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia juga dimuliakan. Jadi saya kira sesama muslim ada baiknya kita mendoakan, mudah-mudahan saja bahwa ini ini adalah jalan bagi Pak Bonaparte untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk saya kira satu hal yang penting yang saya kira di luar perdebatan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kasus Jenderal Bonaparte ini. Sebagai bangsa yang majemuk, beragam suku, adat dan agama, kita wajib, sekali lagi saya menyatakan wajib menghormati agama lain. Tidak boleh ada penistaan seperti yang dilakukan oleh KC, membuat konten YouTube, dan ini sebenarnya banyak ya orang-orang seperti KC ini, tapi sebagian ada yang belum ditangkap karena sebagian ada yang berani-berani melakukan itu karena dia tinggal di luar negeri. Kita sebut saja misalnya kasus Paul Zhang ya, yang kabarnya dia tinggal di Jerman. Nah, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama, sebagaimana yang disampaikan dan diharapkan juga oleh Pak Jenderal Bonaparte. Kedua, setiap kali kita menghadapi musibah, itu kita mesti sabar, mawas diri, kemudian jangan langsung menyesali atau mengutuk takdir. Kok nasib kita apes banget gitu, ditangkap. Dalam kasus Pak Bonaparte ini ditangkap, kemudian divonis dengan tuduhan menerima suap. Ini kan sangat memalukan bagi seorang jenderal polisi sampai bintang 2 yang menitik karir dari perwira pertama ya setelah lulus dari Akpol, dan kemudian tiba-tiba menjelang akhir atau mendekati masa pensiun harus menjalaninya di penjara. Siapa tahu itu adalah jalan Allah menguji kita, jalan Allah mengangkat derajat kita. Semoga Jenderal Bonaparte istiqomah, tetap istiqomah. Tembok penjara menjadikan dia sebagai orang yang yang dimuliakan Allah malah atau bukan dihinakan oleh Allah. Kalau sampai saat ini saya baca respon publik ya, ini saya kira kalau saya jadi Jenderal Napoleon Bonaparte, kalau kemudian juga keluarga-keluarga dari Jenderal Napoleon Bonaparte membaca komen-komen ini, saya kira bisa menjadi lega.
Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajatnya dari zero to hero, dari pecundang menjadi pemenang, dari pecundang menjadi pahlawan. Benarlah agama mengajarkan kepada kita bahwa di balik musibah itu selalu ada berkah yang tersembunyi. Hanya kadang saja kita tidak pernah mau bersabar menghadapinya. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.